Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semakin sehat, semakin membaik, dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan kali ini saya masih berbagi lagi ya seputaran pengalaman saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Kembali lagi saya sampaikan, saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan maupun obat herbal. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung ya, GERD ya, dan anxiety ya. Dan dengan begitu banyaknya sensasi baik di fisik maupun di psikisnya ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya sampaikan semoga saja bermanfaat buat teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung ini ya. Tetap bisa termotivasi ya teman-teman untuk tetap semangat ya sampai dengan membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Jadi untuk kesempatan kali ini saya mau menanggapi request video dari akunnya Kens ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bikin konten tentang makanan yang Mas makan saat mengalami GERD anxiety. Saya orang yang nggak doyan sayur-sayuran, tapi makan yang berminyak kan tidak dianjurkan. Minta sarannya Mas. Oke ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk pola makan ini sudah ada di video-video saya sebelumnya ya, tapi mungkin sudah terlalu banyak dan ketumpuk ya, nggak apa-apa saya ulangi seingat saya ya teman-teman ya. Sebelumnya saya akan cerita dulu ya. Jadi di tahun pertama ya teman-teman, intinya di tahun pertama di awal-awal saya terkena ini ya teman-teman. Sebelumnya memang nggak sadar bahwa saya ini kena asam lambung, kena GERD, kena anxiety gitu. Saya belum sadar ya teman-teman. Pada saat itu saya memang juga periksa ke dokter, ganti-ganti dokter ya teman-teman ya. Dan pada saat itu saya memang tidak diimbangi dengan pola makan, artinya pola makan yang baik ya teman-teman ya. Pada saat itu saya itu masih hampir makanan apa saja saya konsumsi ya teman-teman ya. Dan pada saat itu memang saya juga nggak tahu ini berpengaruh atau tidak ya, ini membantu proses pemulihan atau malah memperlama proses pemulihan, saya juga nggak tahu ya teman-teman. Tapi pada intinya pada saat itu saya juga berobat juga, makan juga masih belum teratur, terus makanan yang mungkin memicu asam lambung juga tetap saya masih konsumsi ya teman-teman. Dan ya terus ada sensasi terus gitu, muter-muter terus ya, sampai dengan singkat ceritanya sudah saya sampaikan ya teman-teman, saya pulang kampung ya, istirahat, intinya tidak bekerja ya. Dan disitulah saya mulai berobat rutin ke dokter spesialis dalam ya. Dan disitu dikasih arahan ya teman-teman, dikasih arahan untuk pengobatan ini juga harus dibantu dengan pola makan yang baik juga ya, dengan pola pikir kita yang baik juga ya teman-teman. Artinya pola pikir kita menghadapi gangguan ini teman-teman ya. Biasanya kan memang untuk penderita gangguan asam lambung ya, GERD ya, yang sudah disertai dengan kecemasan yang berlebih gitu ya, ketika muncul sensasi ini sensasi itu yang sebelumnya belum pernah kita rasakan pada saat kita normal, itu kan selalunya panik dan cemas ya teman-teman ya. Dan dari situlah saya memulai makan makanan yang benar-benar saya ini teman-teman ya, saya atur gitu ya. Jadi yang pertama adalah untuk makanan-makanan yang harus saya hindari itu adalah banyak ya teman-teman ya, banyak ya. Dan mungkin sebenarnya makanan-makanan yang saya hindari ini ya mungkin bisa saja cocok ya teman-teman, tapi karena saya belum tahu ya, belum tahu mana yang cocok buat saya dan mana yang belum cocok gitu ya teman-teman, saya pilih menghindari dulu. Jadi dikasih list sama dokter untuk makanan-makanan yang ini dihindari dulu gitu ya teman-teman ya. Di situ ada makanan-makanan yang berminyak, yang intinya digoreng-goreng ya teman-teman, makanan-makanan dengan penyedap rasa yang banyak ya, micin gitu ya, yang itu juga saya hindari ya teman-teman ya. Terus saya hindari, coklat, susu, roti, mie instan, jajanan-jajanan gurih ya teman-teman ya. Terus lagi ada jengkol, pete, nangka juga saya hindari ya, pedas, kecut, pokoknya yang berhubungan dengan pedas baik lada maupun cabai, terus asem ya, yang kecut itu yang berhubungan dengan kecut juga saya hindari ya teman-teman. Termasuk minuman-minuman yang bersoda gitu ya, terus minuman-minuman kemasan gitu ya. Jadi kebanyakan minuman juga saya itu minum air putih hangat ya teman-teman, kebanyakan saya itu minumnya itu ya teman-teman ya. Jadi makanan yang saya konsumsi yang pertama adalah, kalau dari sayurnya ya teman-teman ya, saya itu makan sayur itu labu ya teman-teman, labu siam itu ya, labu siam, jagung manis, terus wortel gitu ya. Itu hampir setiap hari ya saya dibikinkan
apa namanya, sayur bening dengan isian tersebut ya teman-teman ya. Dan kalau untuk jagung manisnya ya teman-teman, saya ambil sarinya. Jadi pada saat bikin sayur bening kan direbus dulu, itu apa, sarinya itu kan agak manis-manis gimana ya, seger gitu ya teman-teman. Saya itu pakai itu, bumbunya biasa ada kencurnya sedikit gitu ya. Terus untuk jagung manisnya memang itu kan apa, di lambung kan susah dicerna ya teman-teman. Saya kadang ambil yang di pucuknya yang benar-benar masih muda banget, kadang saya coba sedikit demi sedikit gitu ya teman-teman. Dan untuk apa namanya, lauknya ya teman-teman ya, itu saya ikan saya makan ya teman-teman ya, ayam saya makan ya, terus telur saya makan juga ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya yang mungkin nggak doyan sayur atau nggak suka sayur dan teman-teman itu bingung ya, teman-teman bisa makan ini ya teman-teman ya, yang ayam tetap makan, ikan juga tetap makan, terus telur juga tetap makan ya teman-teman. Tapi mungkin dengan proses yang berbeda, yang tadinya mungkin telur itu harus didadar gitu ya, atau diceplok gitu ya, untuk sementara direbus dulu telurnya, diambil putihnya saja, karena kuningnya biasanya saya sudah bisa, waktu awal-awal pun saya sudah bisa apa namanya, menandai ya, oh ya ini kalau dimakan kuningnya kok jadi di perut itu senep agak gembung gitu ya teman-teman ya. Jadi saya ambil putihnya. Nah terus untuk ikan itu dipepes ya, artinya dikukus lah gitu ya teman-teman ya, dikukus dengan bumbu ya yang biasa saja gitu teman-teman ya, garam ya, terus paling dikasih irisan bawang dikit gitu ya biar amisnya nggak hilang. Terus saya sama itu apa namanya, daun salam gitu ya teman-teman, untuk ngilangin amisnya. Itu seperti itu ya. Terus untuk ayam juga sama, kadang dikukus, kadang direbus gitu ya. Terus lagi apalagi tahu ya teman-teman ya. Tahu nggak digoreng, mungkin teman-teman yang biasa makan tahu goreng atau tempe goreng, saya itu direbus ya atau dikukus ya teman-teman. Kalau direbus saya dikasih kecap sedikit, kalau dikukus saya kasih ya, kasih garam lah gitu, kasih garam terus dikukus ya teman-teman. Dan itu saya jalankan rutin setiap hari ya teman-teman. Pada saat saya mengkonsumsi obat dari dokter, saya dibarengi dengan makanan-makanan seperti ini. Dan teman-teman jangan kaget ya, ketika mungkin teman-teman menjalankan pola makan seperti ini, berat badan teman-teman itu akan turun ya. Saya pun mengalaminya seperti itu, dan saya konsultasikan ke dokter ya, bahwa dok, saya menjalani seperti ini, berat badan saya itu turun, kok saya kok kayak semakin kurus, terus saya lihat muka sendiri itu semakin pucat gitu. Dokter bilang nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu. Kamu nasi tetap makan kan? Makan dok. Ikan tetap makan? Makan dok. Ayam makan, sayuran makan? Makan gitu, nggak apa-apa. Karena memang dulunya ya saya itu kan sering makannya itu yang eh, mie instan ya, terus makanan-makanan yang berminyak, terus ya, terus bersantan gitu ya. Mungkin terus pola makannya juga, oh pokoknya kalau makan gitu kalau belum kenyang itu apa namanya, belum berhenti gitu ya teman-teman ya. Dan sekarang itu lebih dijaga, terus porsinya juga lebih diatur sedikit demi sedikit gitu ya. Ya wajar saja mengalami penurunan berat badan ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman menjalani seperti ini, seperti saya dulu, pasti akan ada penurunan berat badan. Dan teman-teman jangan risaukan itu. Selama teman-teman menjalani ini memang ada apa namanya, ada perubahan ya. Kalau saya sendiri ya teman-teman, untuk di bulan pertama, 1 bulan pertama itu memang belum kerasa ya teman-teman. Yang kerasa adalah, aduh kok saya itu lemes gini, kok makan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi kayak semacam kayak saya itu kayak jengkel sendiri gitu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak makan ini juga keluar sensasi. Oh, makan juga keluar sensasi, ini sama aja gitu. Itu di bulan pertama itu seperti itu ya teman-teman. Tapi saya ini ingat lagi ya teman-teman, sebelumnya gitu ya, di tahun pertama yang saya bilang ya, ketika saya itu makan ini makan itu sambil berobat juga nggak maksimal. Dan cara yang seperti ini belum saya coba gitu, dengan berobat rutin ke dokter, saya terus juga menjalani pola makan yang teratur dengan makanan-makanan juga yang diatur lagi ya teman-teman. Dan apa namanya, membantu lah, intinya membantu proses pemulihan dari pencernaan kita yang mungkin ya teman-teman kalau sudah periksa di apa namanya, ada radang lambung atau ada iritasi gitulah, semacam seperti itu ya mungkin teman-teman ya. Ya bantu lambung kita untuk apa, kinerjanya supaya tidak terlalu berat ya. Jadi kalau untuk makanan-makanan yang mungkin berminyak, terus apa namanya, berlemak gitu kan, di dalam proses pencernaannya itu kan lama gitu. Jadi kinerja lambungnya itu apa namanya, semakin berat. Nah, kalau pada saat lambung kita sedang ada gangguan, itu juga memungkinkan sekali untuk keluar sensasinya ya teman-teman ya. Jadi pada saat
saya menjalani ini di bulan pertama saya merasakan kegalauan ya teman-teman, aduh aku badan kok jadi kurus gitu ya, kok makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, memang seperti waduh kok pusing lah kayak gini ngapain lah gitu ya. Tapi memang cara ini yang belum saya apa namanya saya terapkan, jadi tetap oke lah saya karena saya memang sudah konsisten, saya pingin benar-benar apa namanya benar-benar membaik lah apapun ini sarannya dari dokter ini saya jalanin ya teman-teman, saya jalanin 2 bulan saya jalanin, ketiga bulannya saya sudah benar-benar mulai ikhlas. Jadi apa yang saya makan walaupun tidak enak, walaupun tidak terasa gurih, walaupun tidak terasa seperti orang lain, itu sudah biasa ya teman-teman, sudah biasa. Bahkan ketika orang lain itu sedang makan, mungkin makan mie ayam, makan bakso gitu, apa namanya suka kadang ngeledek gitu ya, wah ini enak, saya udah biasa, sama sekali nggak kepingin. Karena setelah 3 bulan saya menjalani itu ya teman-teman, saya sudah merasakan ada perbedaan ya teman-teman, ada perbedaan gitu. Jadi oh ya ini mungkin ini jalan saya gitu ya. Jadi apa yang saya ceritakan di sini mungkin bisa saja berbeda dengan teman-teman. Tapi apa yang saya ceritakan di sini adalah yang murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami, yang pernah saya jalani ya. Ketika saya itu belum tahu makanan mana yang cocok buat saya ya, dan makanan mana yang nggak cocok buat saya gitu ya, itu saya pilih menghindari dulu ya teman-teman. Menghindari makanan-makanan yang memicu eh, meningkatnya asam lambung ya, makanan-makanan yang memicu kinerja lambung jadi berat gitu ya, makanan-makanan yang memicu gas lambung jadi apa namanya banyak gitu ya teman-teman ya. Saya pilih menjalani itu, menghindari dulu. Nah, pada saat saya sudah mengalami perubahan, pada saat saya sudah mengalami kemajuan ya teman-teman, saya coba sedikit demi sedikit. Artinya ya ini juga saya tidak pantang apa namanya selamanya, itu tidak ya teman-teman ya. Tapi saya mencoba sedikit demi sedikit ketika saya juga cara berpikir saya atau apa namanya pola pikir saya sudah sedikit demi sedikit saya mulai merubah, karena sudah mulai ikhlas walaupun makanan seperti ini, walaupun badan saya itu apa tambah kurus gitu, saya ikhlas saja, nggak apa-apa teman-teman, karena saya ada perubahan gitu ya. Ketika saya sudah mulai siap gitu ya, saya mau nyoba ini gitu, kalau sensasi muncul ya nanti bagaimana saya harus mengendalikan. Nah itu seperti itu saya sudah mulai mencoba ya teman-teman ya. Berikutnya terus saya coba lagi, dan alhamdulillah semakin membaik dan terus membaik ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti ini itu mulus ya teman-teman ya, mulus perjalanannya itu mulus ya. Jadi misalkan saya sudah menjalani, kadang juga tergoda ya teman-teman, tergoda. Sepertinya saya belum siap makan ini, tapi tergoda saya makan gitu ya. Walaupun tadinya saya sudah wah nggak kepingin gitu, tapi kadang-kadang wah namanya orang ya tergoda makan gitu, wah ini nggak cocok, itu tahu teman-teman, jadi wah ini nggak cocok gitu ya. Beda dengan ketika kita itu siap gitu ya, ketika kita siap mencoba, wah ini saya mau makan apa namanya mendoan misalkan, wah saya makan gitu, saya peres dulu minyaknya pakai tisu saya makan. Nah itu sudah siap-siap nih, kalau muncul sensasi saya tidak kaget gitu. Tapi pada saat nggak sengaja mencoba saya makan, setelah ingat loh kok jadi ada nggak enak gitu ya teman-teman ya. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah takut ya, nggak usah apa terlalu takut ya untuk ketika teman-teman itu masih banyak merasakan sensasi, terus teman-teman itu takut, teman-teman itu bingung makanan-makanan apa saja yang harus saya makan ya teman-teman ya. Teman-teman itu sesuaikan aja dengan kondisi teman-teman. Kalau memang teman-teman sudah periksa ke dokter ya, dan sudah diperiksa mungkin tidak ada radang lambung, tidak ada iritasi di lambung, tapi teman-teman itu kok masih banyak sensasinya, teman-teman ikutin saran dari dokter. Apakah mungkin dari pola pikir kita yang masih sering ruwet ya, memikirkan hal ini hal itu, beban pikiran kita itu terlalu berat, mungkin bisa saja ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya ya, ketika teman-teman ini mungkin tidak suka makan sayur atau tidak suka makan buah ya, tapi untuk penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini kan penting sekali yang namanya makan ya teman-teman ya, penting sekali yang namanya makan. Jadi teman-teman tetap harus makan ya, walaupun dengan proses masak yang berbeda, yang tidak seperti biasanya digoreng-goreng, ayam, ikan direbus atau dikukus ya, tahu, tempe
direbus atau dikukus ya teman-teman. Ya kalau namanya buah ya, kalau saya itu dulu buah juga saya itu takut karena takutnya ini asam dan sebagainya. Saya pepaya saya coba, alhamdulillah saya cocok. Tapi ya pepaya yang hasil kebun sendiri, kalau beli ke pasar saya nggak tahu itu karena karbitan atau karena belum tua ya. Saya nggak cocok. Nah itu pengalaman saya ya teman-teman. Pisang juga sama karena hasil kebun sendiri, dipetiknya atau dipanennya itu setelah tua ya. Dan itu nanti diimbu sendiri dan itu juga nanti mateng gitu. Pisang kepok ya saya teman-teman ya itu, dan alhamdulillah itu cocok. Dan saya coba pas lagi nggak apa namanya panen apa namanya pisang ya, saya coba beli ke pasar, ternyata pas saya makan loh kok beda gitu ya teman-teman ya. Mungkin prosesnya yang berbeda, mungkin belum tua sekali sudah dipanen terus dipaksa untuk matang dengan karbit dan lain-lain, saya juga nggak tahu. Jadi di sini itu kadang ya teman-teman ya, kadang ya teman-teman bilang saya cocok makan ini, oh saya nggak cocok gitu, saya nggak cocok ini, ya bisa saja terjadi, bisa saja memang sama-sama cocok, tapi mungkin ya teman-teman, namanya pisang ya kan, namanya pisang kan dari berbagai macam pohon ya, dari berbagai macam orang menjual gitu ya teman-teman. Apakah pisang itu sudah benar-benar tua dari pohon, pepayanya juga udah benar-benar tua dari pohon apa tidak gitu kan. Ini kan juga ada perbedaan. Jadi mungkin pas yang saya makan pepaya memang memang tua hasil kebun sendiri terus matang di pohon gitu, pas saya makan juga itu manis terus itu sudah tidak apa namanya, tidak ada asam-asamnya ya. Ya itu cocok di saya. Dan teman-teman mencoba, ketika mencoba pisang atau mencoba pepaya ternyata nggak cocok kok, rasanya kayak asam dan sebagainya, itu bisa saja karena kualitas yang berbeda ya teman-teman. Itu bisa saja terjadi dan memungkinkan terjadi. Tapi untuk buah saya itu cocok seperti itu. Dan untuk yang nggak doyan sayur-sayuran ya teman-teman, untuk nggak doyan sayur, tapi coba saja ya teman-teman, karena sayuran juga penting ya. Yaitu paling kalau apa namanya, menurut saya yang aman juga itu ya, labu siam itu aman ya direbus gitu ya, itu kan adem di perut gitu ya, walaupun cuma hanya direbus saja ya, direbus nanti ditiriskan gitu, itu dimakan itu lembut ya teman-teman, lembut dan itu adem di perut ya. Ada lagi memang saya itu mengkonsumsi itu teman-teman ya, apa namanya, pati irut ya. Nah kebetulan memang saya itu kan eh, panen sendiri atau hasil sendiri ya di kebun sendiri ya teman-teman. Jadi setiap hari itu saya rutin ya, setelah bangun tidur minum air putih hangat sebelum sarapan pagi. Saya itu minum itu ya, namanya apa, bubur angkrek itu. Kalau di tempat saya itu namanya angkrek, kalau di kota-kota namanya pati Garut atau pati irut gitu ya teman-teman. Dan kebetulan saya itu ini teman-teman di rumah itu ada, jadi rutin setiap hari itu dibikinkan seperti itu ya, simple banget ya teman-teman. Paling tepungnya cuma setengah sendok, diaduk-aduk rata pakai air biasa dulu sedikit gitu ya, nanti disiram pakai air panas dan itu nanti diaduk terus, jadinya itu sudah berlendir ya teman-teman, berlendir. Dan itu kasih gula sedikit saja, jangan kebanyakan, gula sedikit saja. Nah itu ketika diminum ya sebelum sarapan pagi itu udah minum, dan itu nanti di apa namanya, di lambung itu juga terasa adem gitu ya teman-teman ya. Dan itu pengalaman saya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman sebenarnya nggak usah terlalu bingung masalah apa namanya, makanan ya teman-teman ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin kondisinya sama seperti saya ya, setelah pemeriksaan itu ada radang lambungnya, ada iritasi di lambung gitu ya, seperti apa namanya, sariawan ya, ada GERD gitu ya teman-teman. Sebelum saya mengetahui mana yang cocok buat saya dan mana yang nggak cocok buat saya memilih menghindari dulu sampai dengan saya itu siap untuk mencoba makanan satu persatu ya, mana yang cocok buat saya. Tapi yang ekstrim memang benar-benar saya hindari dulu ya teman-teman ya. Semoga saja apa yang saya jelaskan di sini itu apa namanya, bermanfaat ya buat teman. Apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Kembali lagi ini pengalaman saya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tidak setuju dengan apa yang pernah saya pernah saya jalani ya teman-teman, nggak apa-apa. Masing-masing orang punya pendapat masing-masing ya. Karena kondisinya juga mungkin bisa saja berbeda antara saya dengan teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Teman-teman tetap semangat. Insya Allah nanti gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang sedang dialami oleh teman-teman juga semakin membaik dan terus membaik. Kembali lagi saya ingatkan, untuk 3P ya teman-teman ya, jalankan dengan konsisten ya. Untuk akun yang tanya ini tadi ya teman-teman, yang untuk dibikinkan request video ya, nggak usah bingung untuk makanan ya. Nasi tetap makan, ikan tetap makan, ayam tetap makan, telur tetap makan, karena itu juga penting ya untuk kebutuhan ini teman-teman ya, apa namanya, kebutuhan gizi ya, gizi di dalam apa namanya tubuh kita ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya,
sekian dulu ya, semoga saja apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, supaya teman-teman itu tetap semangat dalam menghadapinya ya. Semoga semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu, kapan-kapan disambung lagi ya. Salam sehat jasmani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.